Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk pertemuan kali ini, untuk mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan untuk kelas 12 TKJ, materi yang akan kita bahas pertemuan ini bandwidth management atau manajemen bandwidth. Nah, kenapa sih kita harus belajar materi ini? Yang pertama, bisa menjelaskan dan mengatur kebutuhan bandwidth pada sebuah jaringan komputer yang kita buat. Cangkupan materi yang bakalan kita pelajari pertama tentang bandwidth, throughputnya, beserta jenis-jenis bandwidth, dan cara pengaturan kebutuhan bandwidth pada jaringan. Nah, ini definisinya. Apa sih bandwidth itu? Maksimal besar transfer data yang dapat dilakukan pada satu waktu dalam komunikasi data atau pertukaran data. Jadi bandwidth itu kapasitas atau maksimal berapa besar yang bisa kita transfer dalam satu waktu. Misalnya 30 mega per second. Biasanya hitungannya per second. 30 Mbps bandwidth itu. Sering banget kita kalau di jaringan internet atau jaringan komputer atau di paketan internet handphone kita, biasanya ada yang namanya berapa sih bandwidthnya. Bandwidth beda sama kuota ya. Kalau kuota besaran yang bisa kita gunakan dalam mengakses internet, misalnya 30 giga kuota untuk mengakses internet. Beda lagi dengan bandwidth. Kalau bandwidth termasuk kecepatan dalam 1 detik itu kita bisa berapa kali transfer data, berapa besar transfer datanya. Sedangkan kalau kuota itu besaran kita yang dapat kita download atau kita upload dalam internet. Misalnya 30 giga kuota dengan 30 mega bandwidth itu berbeda. Jadi bandwidth ini kecepatan kitanya, kecepatan maksimal untuk komunikasi data dalam satu waktu atau hitungannya per detik. Sedangkan kalau kuota, kita punya berapa kapasitas yang boleh kita download atau boleh kita upload, misalnya 30 giga. Kalau kuota mungkin sampai gigabyte. Sedangkan kalau bandwidth itu biasanya hanya 10 megabyte, 10 Mbps, 20 Mbps. Kalau kalian yang di rumahnya punya jaringan internet dari ISP atau Internet Service Provider berupa IndiHome ataupun Speedy, itu pasti ada penjelasan bandwidthnya. Misalnya kalau di IndiHome itu yang 10 megabyte per second itu sekitar 300.000. Nah, itu bandwidthnya. Sedangkan kuota FUP-nya biasanya kalau di IndiHome itu 100 giga per bulan. Nah, sampai sini udah paham ya bandwidth itu apa dan apa bedanya dengan kuota yang sering kita dengarkan. Wah, kuota punya berapa giga kok kecepatannya lemot. Nah, itu ada definisi dari bandwidthnya lagi. Jadi kita kalau di jaringan internet atau jaringan komputer gak harus patokan dari kuotanya berapa, tapi harus patokan lagi dengan bandwidthnya. Nanti ada lagi namanya throughput yang akan kita bahas juga. Nah, ini baru kita bahas throughput. Throughput itu kecepatan sebenarnya yang terjadi pada saat transfer data. Misalnya, satu contoh, kita pakai internet service provider IndiHome dengan 20 megabyte per second. Tapi karena posisi rumah kita dengan gardu Telkomnya itu sekitar 300 meter, kita nggak bakalan dapet full bandwidth itu 20 megabyte per second. Kemungkinan 18 atau 17. Jadi
bandwidth-nya yang didapatkan dari ISP-nya 20 mega, misalnya 20 Mbps, sedangkan yang pas kita tes speed testnya, kita tes speed internetnya hanya 17 mega. Nah, 17 megabyte per second itu termasuk dari throughputnya. Throughput itu kecepatan sebenarnya pada saat transfer data. Sedangkan bandwidth kecepatan maksimal yang terjadi pada saat transfer data. Jadi maksimalnya 20 mega, kecepatan sebenarnya atau throughputnya yang kita dapat hanya 18 atau 17 mega. Jadi itu bedanya dari mulai kuota, bandwidth dengan throughput. Nah, ini jenis-jenis bandwidth jenis-jenis dari bandwidth-nya. Yang pertama, ada yang namanya bandwidth analog yang menggunakan perbedaan dari antara frekuensi rendah dengan frekuensi tinggi dalam rentang satuan frekuensi yang diukur dalam hertz. Nah, bandwidth analog ini udah jarang digunakan di dalam dunia jaringan karena perhitungannya akan lebih rumit karena menggunakan frekuensi yang diukur dalam satuan hertz. Nah, hertz ini udah pasti kalian udah pernah dengar di mata pelajaran fisika lah, perhitungan suara menggunakan satuan hertz. Nah, ini karena analog, dia pasti menggunakan sistem seperti itu. Nah, selanjutnya bandwidth digital, kapasitas yang ditentukan dalam jumlah data digital yang bisa ditransmisikan. Nah, bandwidth digital ini sudah dihitung menggunakan satuan bit. Nah, yang sering digunakan sekarang adalah bandwidth digital. Nah, ini sangat banyak dipakai terutama di penyedia jasa internet atau ISP, Internet Service Provider yang ada di Indonesia. Nah, mungkin itu aja penjelasan untuk manajemen bandwidth dari pertemuan ini. Nanti di pertemuan selanjutnya akan ada video pembelajaran juga berupa praktek dari manajemen bandwidth pada Mikrotik. Jadi untuk pertemuan pertama di materi pertama ini kita akan menggunakan video teori. Sedangkan di pertemuan kedua kita menggunakan video prakteknya, praktikum saat kita memanajemen bandwidth pada jaringan komputer kita sendiri. Nah, itu akan saya buatkan video pembelajaran khususnya untuk prakteknya. Jadi selain kalian melihat video teorinya, kalian juga melihat video prakteknya. Sampai nanti kita diperbolehkan tatap muka dan kita melaksanakan praktikum pada lab komputer di sekolah. Nah, kita lanjut pada soal atau tugas. Nah, di setiap video pembelajaran saya selalu mengasih tugas. Nah, tugasnya kalian cari cara konfigurasi atau cara melakukan manajemen bandwidth pada Mikrotik. Nah, cara itu kalian tulis di buku tulis atau kertas lembar dan hasil jawabannya difotokan menggunakan aplikasi timestamp kamera. Lalu foto tugas tersebut dikirimkan ke email saya ataupun ke WhatsApp saya. Dan kalau di video ini sudah muncul adanya web e-learning, nanti kalian mengirimnya menggunakan web e-learning kalau memang sudah diuji cobakan. Jadi sekali lagi, foto hasil jawabannya harus menggunakan aplikasi timestamp kamera. Kalau yang tidak menggunakan aplikasi timestamp kamera, nilainya akan berkurang. Akan saya kurangi. Karena dari timestamp kamera saya bakalan melihat waktu kalian mengerjakannya berapa, jam berapa, hari kapan, nanti diperjelas lagi kalian berada di mana. Nah, itu sangat membantu untuk kita untuk melakukan statistik keberadaan siswa ketika pembelajaran jarak jauh. Mungkin itu aja
Untuk pertemuan kali ini, untuk kelas 12 TKJ, mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan, tugasnya saya tunggu paling telat jam 9 malam hari ini. Tugasnya wajib dikerjakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.